Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Handri, kelas 1 HKI, kelas 1B Hukum Keluarga Islam. Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait UAS Ulumul Hadis. Adapun tugas UAS Ulumul Hadis ada 4 pembahasan. Pertama, hadis doif. Kedua, pembagian hadis doif. Ketiga, pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya hadis doif. Dan keempat, contoh hadis doif yang boleh dan yang tidak boleh. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan pengertian yang pertama, yaitu hadis doif. Pengertian hadis doif. Secara bahasa, yang dimaksud dengan hadis doif adalah yang lemah atau yang hadis yang tidak kuat. Adapun menurut istilah, yang dimaksud dengan hadis doif adalah hadis yang di dalamnya tidak didapati syarat hadis sahih dan tidak pula didapati syarat hadis hasan. Para ulama yang lain mendefinisikan hadis doif itu ialah suatu hadis yang terputus sanadnya atau diantara perawinya ada yang cacat. Ibnu Shalah juga mendefinisikan hadis doif yang artinya yang tidak terkumpul sifat-sifat sahih dan sifat-sifat hasan. Sebagian dari ulama memberikan definisi hadis doif yang artinya yang tidak terkumpul sifat-sifat yang diterima. Dari pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa hadis doif adalah hadis yang lemah, tidak terkumpul pada sifat hadis sahih dan hasan yang dapat diterima riwayatnya. Dengan kata lain, hadis doif merupakan lawan dari hadis makbul. 2. Pembagian hadis doif. Pertama, mursal. Hadis ini disebutkan oleh tabi'in langsung dari Rasulullah SAW tanpa menyebutkan siapa sahabat yang melihat atau mendengar langsung dari Rasul. Digolongkan sebagai hadis lemah karena kemungkinan adanya tabi'in lain yang masuk dalam jalur riwayatnya atau namun tidak disebutkan. Jika dapat dipastikan perawi atau periwayat yang tidak disebutkan tersebut adalah seorang sahabat, maka tidak tergolong sebagai hadis lemah. Kedua, mu'dol. Hadis yang dalam sanadnya ada 2 orang rawi atau lebih yang tidak dicantumkan secara berurut. Ketiga, munqati atau terputus. Semua hadis yang sanadnya tidak bersambung tanpa melihat letak dan keadaan putusnya sanad. Setiap hadis mu'dol adalah munqati, namun tidak sebaliknya. Keempat, mudallas. Seseorang yang meriwayatkan dari rawi fulan, sementara hadis tersebut tidak didengarnya langsung dari rawi fulan tersebut, namun ia tutupi hal ini sehingga terkesan seolah ia mendengarnya langsung dari rawi fulan. Hadis mudallas ada 2 macam, yaitu tadlis isnad atau menyembunyikan sanad dan tadlis syuyuk atau menyembunyikan personal. Kelima, mu'an'an. Hadis yang dalam sanadnya menggunakan lafal fulan, an fulan, atau riwayat seseorang dari seseorang. Keenam, munqarib atau guncang. Hadis yang diriwayatkan melalui banyak jalur dan sama-sama kuat, masing-masing dengan lafal yang berlainan atau bertentangan, serta tidak bisa diambil jalan tengah. Ketujuh, syadz atau ganjil. Hadis yang menyelisihi riwayat dari orang-orang yang siqoh atau terpercaya atau didefinisikan sebagai hadis yang hanya diriwayatkan melalui satu jalur, namun perawinya tersebut kurang terpercaya jika ia bersendiri dalam meriwayatkan hadis. Kedelapan, mungkar.
Mungkar yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi kategori lemah yang menyelisihi periwayatan rawi-rawi siqah. Ke-9, matruk, hadis yang di dalam sanadnya ada perawi yang tertuduh berdusta. Ke-10, maudhu' atau hadis palsu, hadis yang dipalsukan atas nama Nabi. Di dalam rawinya ada rawi yang diketahui sering melakukan kedustaan dan pemalsuan. 11. Batil, sejenis hadis palsu yang jelas-jelas menyelisihi prinsip-prinsip syariah. 12. Mudraj, perkataan yang diucapkan oleh selain Nabi yang ditulis bergandengan dengan hadis Nabi sehingga dapat dikira sebagai bagian dari hadis. Umumnya berasal dari perawi hadisnya, baik itu sahabat ataupun yang di bawahnya, diucapkan untuk menafsirkan, menjelaskan atau melengkapi maksud kata tertentu dalam lafal hadis. Ketiga, pendapat ulama tentang boleh dan tidaknya hadis dhaif. Hadis dhaif. Pendapat yang pertama adalah pendapat menurut Imam Bukhari Muslim. Yahya bin Ma'in mengatakan bahwa hadis dhaif tidak boleh diamalkan sama sekali, baik itu dalam persoalan akidah maupun dalam hukum-hukum fikih seperti targhib wa tarhib maupun fadailul amal. Sedangkan pendapat kedua menurut kebanyakan ahli fikih seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, mereka memperbolehkan mengamalkan dan memakai hadis dhaif secara mutlak jika tidak didapatkan hadis lain dalam permasalahan yang sama. Namun pendapat yang paling terkenal dalam hal ini adalah pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis dhaif yang bisa digunakan adalah hadis dhaif yang hasan atau hadis yang tidak terlalu lemah. Sebagian ulama berpendapat bahwa mengamalkan hadis dhaif dengan semua jenisnya, baik yang tidak terlalu lemah ataupun yang sangat lemah, adalah haram. Di antara hujjah mereka adalah bahwa hadis sahih dan hasan sudah mencukupi untuk menjadi rujukan dan semua permasalahan manusia, sehingga menjadi sesuatu yang sia-sia menggunakan hadis dhaif yang secara zahir bukan sabda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah pendapat Imam Ibnu Hazm, Ibnu Ma'in, Syekh Ahmad Syakir, dan Syekh Al-Albani. Sebagian ulama berpendapat bahwa hadis dhaif bisa dijadikan hujjah, terutama dalam masalah yang tidak ditemukan hadis sahih, karena menurut mereka hadis dhaif lebih baik daripada analogi dan pendapat manusia. Ini adalah pendapat Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, Abu Daud, Ibnu Mahdi, Ibnul Mubarak, dan lain-lain. Dan kalau kita melihat buku-buku fikih ulama terdahulu, maka akan kita dapat banyak dari mereka yang menggunakan hadis dhaif sebagai dalil. Terutama dalam kondisi tersebut, Imam Ahmad berkata, hadis dhaif lebih aku sukai daripada pendapat manusia, karena kias tidak dipakai kecuali dalam kondisi tidak adanya nas atau dalil dari Quran atau hadis. Pendapat ketiga memberikan syarat-syarat dibolehkannya beramal dengan hadis dhaif sebagai berikut. Pertama, hanya boleh diamalkan dalam masalah fadail amal, keutamaan amal-amal ibadah, bukan masalah akidah, ibadah, dan halal haram. Kedua, hadis dhaif tersebut bukan kategori sangat lemah, maka hadis yang diriwayatkan oleh perawi pendusta atau yang dituduh berdusta atau yang selalu salah dalam meriwayatkan hadis tidak boleh diamalkan. Ketiga, hadis tersebut berisi hukum yang sudah ditetapkan dengan dalil yang sahih. Keempat, ketika mengamalkan hadis tersebut tidak berkeyakinan bahwa ia adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Teori keempat, contoh hadis dhaif yang boleh dan yang tidak boleh. Hadis dhaif yang tidak boleh dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan Rasulullah SAW bersabda, segala sesuatu itu ada zakatnya. Zakat badan adalah puasa. Puasa itu
puasa itu separuh kesabaran. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1745 lewat jalur Musa bin Ubaidah dari Jumhan dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sanad hadis ini lemah karena Musa bin Ubaidah dinilai hadisnya lemah oleh sekelompok ulama hadis, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Tahdzib. Beliau ini seorang yang soleh dan ahli ibadah, akan tetapi lemah dalam periwayatan hadis. Kedua, dari Nadir bin Saiban, ia mengatakan, aku pernah bertemu dengan Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah. Aku mengatakan kepadanya, ceritakanlah kepadaku sebuah hadis yang pernah engkau dengar dari bapakmu. Maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu tentang Ramadan. Ia mengatakan, ya bapakku, maksudnya Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, pernah menceritakan kepadaku bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah menyebut bulan Ramadan lalu bersabda, bulan yang Allah Azza wa Jalla telah wajibkan atas kalian puasa, dan aku menyunahkan buat kalian sholat malamnya. Maka barang siapa yang berpuasa dan melaksanakan sholat malam dengan dasar iman dan mengharapkan ganjaran dari Allah Azza wa Jalla, niscaya dia akan keluar dari dosa-dosanya sebagaimana saat dia dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1328 dan Ibnu Khuzaimah nomor 2201 lewat jalur periwayatan Nadir bin Saiban. Sanad hadis ini lemah karena Nadir bin Saiban itu layyinul hadis atau orang yang hadisnya lemah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Taghrib. Beliau rahimahullah, Ibnu Khuzaimah rahimahullah juga telah menilai hadis ini lemah, dan beliau rahimahullah mengatakan bahwa hadis yang sah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan yang kedua, hadis dhaif yang boleh. Contoh hadis yang dinilai dhaif oleh sebagian ulama yang mencakup fadail amal, misalnya yang berbunyi fi wasafi'ahu ala jannata bihillah adkhuluhu haramah wa harrama halallahu fa ahalla was tajaharoh Al-Quran Quraman annarullahu wajabat kulhum baitihi li amin asaroh, yang artinya barang siapa membaca Al-Quran kemudian dia menghafalnya dan menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran serta mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran, niscaya dengannya Allah akan memasukkannya ke dalam surga dan dapat memberi syafaat kepada 10 keluarganya yang masuk neraka. Hadis riwayat Tirmizi nomor 2905, Gharib menurut Imam Tirmizi. Hadis di atas menegaskan keutamaan seorang hafiz Al-Quran yang hidup berdasarkan Al-Quran, sehingga insya Allah masuk surga dan diberikan kesempatan menyelamatkan 10 orang anggota keluarganya yang divonis neraka. Walaupun hadisnya lemah, menjadi hafiz Al-Quran adalah suatu hal yang baik dan ditopang oleh hadis-hadis sahih maupun hasan lainnya, sehingga boleh saja mengutip hadis ini untuk menyemangati seseorang untuk menjadi penghafal Al-Quran. Berdasarkan pendapat dari sebagian besar para ulama hadis, dapat disimpulkan bahwa hadis dhaif dapat diamalkan dengan syarat-syarat berikut. Yang pertama, tidak menyangkut hal-hal halal haram. Kedua, tidak menyangkut hal akidah dan sifat-sifat Allah. Ketiga,
bukan hadis yang sangat lemah atau doif jiddan. Keempat, digunakan dalam masalah fadail amal atau keutamaan amal-amal yang baik atau mengajarkan adab yang baik. Dan yang kelima, isi hadisnya sejalan atau tidak berkontradiksi dengan hadis-hadis hasan ataupun sahih, apalagi Al-Quran. Dan yang keenam, ketika menyampaikannya, ada baiknya juga disebutkan atau diindikasikan bahwa hadis ini lemah, atau sebagai bentuk kejujuran intelektual dan kehati-hatian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.